Nah, kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Jadi sudah. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh undang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat. Kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap lah. Nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusannya ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji. Nah, cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kayak wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan memang. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafat-lafat per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Kures. Karena memang saya termasuk pengajar di sana. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri. Memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad. Orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia. Sama lagi termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu, sama lihat di Ahaditsus Syafa'ah, itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat, kata beliau, sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' ra'sa wasal tu'tah wasfa'tu syaffa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yasha. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah nggak darul amal tapi ini darul jaza. Tidak bisa. Akhirat nggak bisa dibatasi. Karena akhirat nggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida 'allamani ya Rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Kutsian. Tamat. Beliau kalau di rumah hormatnya enggak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat sembrono ya di sini itu kelewat itu. Ya tapi enggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi gak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Syafaat. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Sampeyan lihat di Bukhari, di Muslim. Fa Ahmadu fi mahamida 'allamani Rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam?
Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing hakul yakin ainul